Ustadz Ahmad ini dulunya adalah aktivis di, kalau boleh tahu nih, di Protestan atau Katolik? Katolik. Di Katolik. Dan beliau ini aktif sebagai ketua muda-mudi Katolik pada saat itu. Pembina muda-mudi Katolik. Jadi kenapa saya selalu ajak orang berimpak, selalu ajak orang sholat, selalu ajak orang untuk berkorban? Allah mudahkan urusan kita. Ternyata korban itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun niat kita, apapun doa kita, Allah kabulkan. Jadi teman-teman, ini pernah suatu malam Ustadz Ahmad menelpon kepada saya. Ini mohon maaf ya Ustadz ya, saya buka ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Ustadz minjam uang kepada saya 100.000 rupiah. Saya tanya untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Ustadz Ahmad. Biasanya kami kenal dengan Ustadz Ahmad Antoni. Dan nama Antoni ini adalah nama di lapangan ya Ustadz ya. Beliau ini sudah sering kita angkat di podcast-podcast ataupun di konten-konten di channel Laskar Tujuh Langit. Tapi bagi teman-teman yang belum mengenal siapa Ustadz Ahmad, saya perkenalkan secara singkat. Ustadz Ahmad ini dulunya adalah aktivis di ibadah sebelumnya ya Ustadz ya. Kalau boleh tahu nih, di Protestan atau Katolik Ustadz? Katolik. Di Katolik. Dan beliau ini aktif sebagai ketua muda-mudi Katolik pada saat itu. Pembinanya. Pembina muda-mudi Katolik. Nah, alhamdulillah beliau ini bersahadat pada tahun 2003. Pada tahun 2003. Dan dulunya beliau ini sangat tidak menyenangi dengan Islam, tapi alhamdulillah beliau ini tiba-tiba berubah 180 derajat. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan kisah beliau, teman-teman bisa menyaksikan di konten-konten ataupun di video-video yang telah di-upload di Laskar Tujuh Langit. Kali ini kita akan membicarakan pengalaman pribadi Ustadz Ahmad selama beliau sebagai dai. Nah, saya sangat penasaran karena beliau ini setiap kali beliau ini berdakwah, beliau selalu mengenalkan Quran. Dan kedua, beliau ini mempunyai suatu aktivitas yang rutin, yaitu setiap tengah malam kami teman-temannya itu selalu diingatkan beliau untuk sholat tahajud. Setiap jam 1 atau jam 2 Ustadz ya. Itu kita pasti terbangun mendengar notifikasi di handphone, ternyata Ustadz Ahmad ini WA. Dan ini rutin dilakukan Ustadz Ahmad bertahun-tahun. Alhamdulillah wasilah dari beliau sering mengingatkan sholat tahajud tiap malam. Akhirnya beberapa teman juga sangat terbantu Ustadz ya dengan adanya reminder dari Ustadz Ahmad. Selain menyampaikan Quran dan selain tadi juga selalu mengingatkan untuk sholat tahajud, dan beliau ini selalu rutin dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan sedekah, infak ataupun berkurban setiap tahunnya. Nah, kali ini saya mencoba menanyakan Ustadz yang poin ketiga, yaitu selalu mengingatkan teman-teman ini untuk selalu bersedekah, berinfak ataupun berkurban pada bulan Idul Adha. Apa sih sebenarnya motivasi Ustadz untuk mengingatkan nih teman-teman untuk selalu berinfak, bersedekah? Apakah ada momen suatu peristiwa yang dimana Ustadz benar-benar merasakan manfaat dari sedekah ataupun berkurban Ustadz? Ya. Apa yang saya sampaikan, setiap dakwah dimanapun itu sumbernya ada di Al-Quran. Kenapa saya selalu mengingatkan orang ngaji? Kenapa orang selalu mengingatkan orang infak, sedekah, selalu mengingatkan orang itu sholat dan sebagainya? Sebetulnya kita Islam itu kan dari kecil sampai dewasa itu tidak luput dari yang namanya belajar. Dan endingnya kita belajar itu supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa saya selalu ingatkan selalu impak, dapat rezeki impak, dapat rezeki impak. Ternyata simple. Saya punya jawaban. Allah jelaskan di Al-Qur'an di surahnya surah Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-3. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ternyata itu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita istiqomah untuk sholat, infak, maka Allah akan akui keimanan kita. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-4. Ulaika humul mu'minuna haqqan
lahum darajatun inda rabbihim wa marfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat ketinggian derajat di sisi Tuhan mereka, dan mereka mendapat ampunan serta rezeki nikmat dan keberkahan. Itu motivasinya. Kenapa? Karena kalau kita belajar kan ingin paham. Kalau kita belajar tak paham-paham, mau jadi apa? Kenapa saya selalu mengingatkan orang setiap bulan Zulhijjah, yuk kita berkurban. Ternyata kurban itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun niat kita, apapun doa kita, Allah kabulkan. Sebagaimana Allah kabulkan tentang niat saya pingin punya rumah anak yatim. Pada sebelumnya ibu-ibu bilang apa? Kalau begitu kita perlu banyak duit Ustadz. Enggak perlu. Tapi kan untuk beli tanah jangan pakai beli. Kalau udah ada tanahnya kan mesti bikin gedungnya. Berarti kita harus punya banyak duit. Saya bilang enggak usah. Kita cukup serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Ya, Allah bangun kita rumah anak yatim. Allah wakafkan tanah kepada kita, dan 1 hektar lebih tanah yang insya Allah itu punya lembaga dakwah Quran Nurun ala Nur. Nah, saya berdoa ya Allah mudahkan hamba untuk beramal soleh. Setiap bulan kita infak beras untuk anak yatim fakir miskin. Dimudahkan, semuanya dimudahkan. Ustadz berinfak beras untuk anak yatim fakir miskin dan doa apa? Duitnya dari mana Ustadz? Untuk infak. Saya selalu bilang apa, ya Allah bulan ini kita mau berinfak untuk anak yatim fakir miskin dan doa apa, nanti ada aja uangnya. Jadi ada yang lewat langsung cash, ada yang lewat ke rekening. Dan rekening kita itu saya selalu sarankan dengan teman-teman, tolong dinolkan. Setelah kita ambil uangnya, dinolkan, tidak ada saldonya berapa setiap bulan, itu rutin. Dan subhanallah banyak kenikmatan itu yang Allah tunjukkan dengan saya. Ketika itu kita bikin bedah rumah. Bedah rumah itu rumahnya 5 kali 11 meter. Dan belakangan saya baru tahu yang punya rumah itu suaminya dulu adalah imam masjid. Penasihat saya dikasih tahu, Ustadz ada rumah yang lebih layak untuk diperbaiki. Kita datangi. Bahkan begitu kita nginjak lantainya itu, kapan kita mulai Ustadz? Sekarang. Padahal uang yang ada di dompet saya berapa? 1,5 juta. Padahal kebutuhannya lebih dari itu. Besar. Nah, akhirnya saya join dengan Komandan Armet. Untuk apa? Cari pasir. Jadi ngangkutnya pakai truk Armet. Dan ternyata yang bantu tukang juga ada personil dari Armet. Bahkan ketika itu ada yang bilang apa? Ustadz, memang lembaga kalian banyak duitnya. Saya bilang, amin, banyak. Setiap Sabtu tukangnya gajian. Penasihat saya bilang apa? Ustadz, ada nggak duit buat tukang gajian hari Sabtu? Insya Allah ada. Ada aja yang kirim uang. Kita kasih tukang. Kita bikin rumah itu senyaman mungkin buat yang menghuninya. Dari rumah papan, kita bikin rumah beton. Kita pasang porselin. Atapnya, kita pasang atap genteng metal. Jadi saya bilang, teman-teman, kita senangin hati mereka yang menerima rumah ini. Jadi bahasanya bedah. Padahal bukan bedah rumah sebetulnya. Bangun bikin rumah pribadi. Bikin rumah pribadi. Itu kata Komandan Armet. Ini si Ustadz bukan bedah rumah, ini bikin rumah pribadi Ustadz. Ya, kita nyenangin yang menempatinya. Nah, jadi dimudahkan semuanya. Setelah selesai baru kita hitung-hitung. Ternyata kita udah mengeluarkan duit sebanyak 80 juta untuk bikin rumah itu. Kenapa saya bersemangat? Yo, yang belum pernah kurban. Kenapa? Nanti Allah mudahkan jalan kita. Ternyata iya, dimudahkan semuanya. Sampai kegiatan apapun, kita itu tidak ada cari dana dulu baru ngadakan kegiatan. Tidak, pokok laksanakan dulu. Nanti uangnya nyusul. Ini menarik nih. Tapi sebelumnya ada nggak nih Ustadz? Peristiwa pribadi nih, kejadian pribadi yang alami Ustadz. Yang Ustadz alami ketika Ustadz ini berinfak atau bersedekah. Kira-kira ada nggak suatu kejadian yang unik ya, yang mungkin hajat Ustadz pada saat itu dikabulkan? Itu kejadiannya waktu saya masih tinggal di Jakarta. Sebelumnya Bapak nelpon. Bapak kandung? Ya. Bila bilang apa, Ton kamu punya duit enggak? Bapak mau pinjam. Rumah kita mau disita CU. Tidak ada
istilah Bapak pinjam uang anak. Untuk saat ini saya belum punya uang, Pak. Insya Allah saya akan minta kepada Allah. Nanti akan saya kirim dengan Bapak. Itu aja bahasanya. Minta sama Allah. Bapak masih non-muslim? Oh, masih Katolik sampai sekarang. Jadi pas sore ada teman yang datang ke rumah. Beliau Ustadz. Nah, ngomong bla 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 bla. Butuh uang 500.000. Untuk CO ini? Untuk dia bayar cicilan motor. Saya bilang uang cashnya nggak ada. Tapi yuk kita sama-sama ke ATM. Kita cek dulu di ATM. Ada nggak? Oh, teman Ustadz datang ke Ustadz mau minjam uang. Iya. Nah, saya bilang kita cek dulu. Saya dulu punya BSI kan. Cek. Alhamdulillah. Masih ada 500 lebih yang bisa ditarik. Akhirnya saya tarik 500.000, Ustadz. Ini saya kasih Ustadz, saya tidak minta diganti, ini IPAK saya, udah. Dan itu berangkatlah ke Kalimantan Barat, jalan sama Pak Nurasan. Dengan Pak Nurasan saya kasih tahu Pak Nur, rumah Bapak itu di Ngabang mau disita CU, Bapak masih nyangkut di CU itu 7 juta. Hamba Allah datang ke saya, Ustadz jangan ditolak ya. Saya juga enggak tahu apa bahasanya, saya bilang spontan aja, enggak. Rupanya hamba Allah itu ngasih amplop 2 ke saya. Tapi Bapak ikhlas Ustadz, oke. Beliaunya keluar, saya bilang Pak Nurasan, coba Pak Nurasan hitung satu amplop berapa? 10 juta Ustadz. Oke, itu untuk Pak Nurasan. Ini untuk saya, dan ini untuk Bapak. Saya kasih sama Bapak di Ngabang. Si Bapak nanya, kamu dapat duit dari mana? Minjam dari siapa? Saya bilang, enggak minjam, Allah kirimkan saya uang. Berapa tuh yang di... 20 juta. Amplop yang kedua? Amplop yang kedua, sama-sama 10 juta. Oh. Saya kasih Pak Nurasan 10 juta, saya ambil 10 juta, dan yang 7 juta lebih, 8 juta saya kasih Bapak. Bisanya saya mau pulang ke Jakarta. Jadi itu wasilah dari Ustadz bantu orang yang 500.000 itu Ustadz ya? 500.000 dengan Allah ganti dengan 20 juta. Jadi kenapa saya selalu ajak orang berimpak, selalu ajak orang sholat, selalu ajak orang untuk berkorban. Allah mudahkan urusan kita. Kita ucapkan apa niat kita, nanti Allah kabulkan. Pak, kan ada perkara orang tidak punya anak, nikah bertahun-tahun. Solusinya gampang. Solusi yang pertama apa? Dia ngaji Quran dulu. Udah kedua, sholat. Ketiga, impak. Jadi ini, minta sama Allah, nanti Allah kasih. Memang ada kejadian Ustadz? Oh banyak. Banyak kejadian. Setelah Ustadz memberikan tips seperti itu ya? Iya, jadi saya punya teman di Jakarta seperti itu. Ada 8 tahun, tidak punya anak. Ngaji Quran, sholat, impak, itu solusinya. Setahun kemudian ketemu saya, Ustadz, istri saya udah hamil. Wasilah dari 3 poin ini ya? 3 poin ini aja. Baca Quran, sholat, impak. Dan tidak pernah banyak orang tahu. Kan selama ini, pingin punya anak, cari orang pintar, memang dia bisa apa. Tapi dengan Allah pasti. Karena minta sesuatu pastilah dengan Allah ya. Pasti. Dengan Allah itu pasti. Kalau dengan makhluk, enggak, belum tentu. Bahkan makhluk itu terkesan bikin kita sakit hati, bikin kita kecewa. Tapi dengan Allah, tidak. Makanya saya dakwahin selalu ngajak kita sholat, selalu ngajak korban, selalu kita ngajak impak supaya apa? Supaya kita ini dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Kalau saya dakwah, enggak menginginkan biar jemaah banyak, enggak. Pingin orang itu paham Quran. Kalau udah paham Quran, dia akan dekat dengan Allah. Untuk apa juga jamaahnya banyak, tapi sama Allahnya banyak yang enggak peduli. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi berkorban, sholat, impak itu sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, Allah kabulkan doa kita. Kayak setiap bulan saya pulang, saya dakwah. Dari mana dapat duitnya? Kita punya warung. Paling begitu warungnya sepi, impakin aja. Nanti mau berangkat, tidak ada uang. Nanti ada aja Allah kirim uangnya. Dan itu terjadi terus? Iya. Setiap bulan? Iya. Pernah nggak kosong Ustadz, nggak bisa berangkat? Alhamdulillah, hampir. Tapi Allah kirim. Pernah hampir tidak bisa berangkat. Karena uang yang kita tabungkan untuk keberangkatan itu biasa tunggu berangkat besok Allah kirim uangnya. Dengan hamba-hamba Allah ya? Hamba-hamba Allah, biasa lo ada rekening. Ustadz, nomor rekeningnya berapa? Ada aja yang transfer? Ada aja. Padahal setiap datang ke rekening, orang kasih 500.000, 200.000 itu tetap saya impakkan. Itu intinya. Jadi kita dakwah bukan cari jemaah banyak, enggak. Cari orang yang mau patuh kepada Allah. Nah, kalau kita udah patuh kepada Allah, enak. Yes, jadi tidak banyak yang kita pikirkan. Nah, apapun dikabulkan ya Ustadz ya? Dikabulkan, insya Allah dikabulkan. Jadi teman-teman ini pernah suatu malam nih Ustadz Ahmad menelpon kepada saya. Ini mohon maaf ya Ustadz ya, saya buka ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Ustadz minjam uang kepada saya 100.000 rupiah. Saya tanya untuk apa? Ini ada orang di Facebook nih
menelpon Ustadz, pertemanan di Facebook ya, yang mungkin tidak dikenal ya Ustadz ya. Tidak dikenal, tiba-tiba nongol ngasih salam, Ustadz Ahmad tolong saya pinjamkan saya uang 100.000 gitu aja kan. Orang tidak dikenal. Tidak dikenal. Dari Jakarta ngaku mualaf. Dari Surabaya. Oh Surabaya ngaku mualaf. Iya. Dan Ustadz Ahmad langsung percaya. Iya. Menelpon kepada saya sudah menasihati Ustadz, ini biasanya modus-modus penipuan gitu kan. Tapi Ustadz masih kekeh, masih percaya. Akhirnya saya mengirimlah Ustadz Ahmad dari Baitul Tujuh Langit untuk Ustadz Ahmad. Dan Ustadz Ahmad ini meneruskan kembali dengan jiwa sosialnya, dengan semangat infaknya. Ustadz walaupun tidak dikenal, walaupun mungkin juga akan terjadi penipuan, Ustadz tetap membantu orang tersebut. Nah inilah yang saya kagum dengan Ustadz Ahmad. Saya pribadi masih belum bisa teman-teman. Kalau setiap ada orang datang, pasti saya selidiki dulu nih. Atas izin Allah semuanya. Iya. Jadi pernah juga kita membantu mualaf, ternyata mualaf ini kan dia memanfaatkan status mualafnya ya Ustadz ya. Enggak boleh. Memanfaatkan status mualafnya untuk meminta sumbangan, ya sering juga terjadi kepada Laskar Tujuh Langit. Jadi biasanya kita sebelum kita angkat gitu di konten, kita riset dulu nih, apakah kisahnya layak untuk diangkat. Gitu. Jangan sampai kita kecolongan ya. Ternyata setelah kita angkat viral, ternyata karakter dan kelakuannya tidak seperti yang dibicarakan ya Ustaz. Dan itu sangat sering terjadi. Dan kalau teman-teman melihat beberapa video sudah tidak ada lagi, itu artinya sudah saya take down. Artinya tidak layak untuk diangkat lagi gitu Ustaz. Nah Ustaz, selanjutnya ini kita kan sudah membuka beberapa titik pengajian Ustadz ya. Titik pengajian Laskar Tujuh Langit yang dimana diisi dan dibina langsung oleh Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad ini mengajak para jamaah yang mengikuti pengajian ini, semuanya adalah rata-rata adalah mu'alaf jamaahnya. Dan ini Ustadz mewajibkan atau apa nih untuk berkurban. Ya. Kan jamaah kita nih orang-orangnya nggak mampu Ustadz. Kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Ya. Kok bisa? Kok mereka mau nih Ustadz untuk berkurban? Waktu kita buka awal pengajian di Gang Rukun itu kan saya nanya sama ibu-ibu, ada jemaah kita. Saya tanya begini, Bu, Ibu ada rencana buat berangkat umroh nggak? Jauh Ustadz. Apanya yang jauh? Duitnya nggak nyampe sana Ustadz. Gitu kan. Ini ibu siapa nih Ustadz? Kok boleh tahu nih? Ibu Nur Hartina. Bu Nur Hartina. Oh ya. Duitnya nggak sampai ke sana Ustadz. Bu, Ibu yakin nggak sama Allah? Yakin Ustadz. Oke, kita ngaji aja. Nah, karena suatu saat saya akan bawa ibu-ibu ini kurban. Kan berapa tahun kan kita udah berjalan. Nah tahun ini kita deal. Ibu-ibu yang mau kurban silakan. Nanti akan rasakan nikmatnya kurban. Jalan berapa bulan kemudian kan, baru 3 bulan kan tidak salah saya. Teman saya ngasih tahu, Ustadz kayaknya Bu Nur Hartina itu mau diumrohkan. Nah beliau waktu itu, beliau ketemu saya dulu. Cerita sambil nangis. Bu Nur Hartina ini. Ustadz, Masya Allah Ustadz, saya diumrohkan Ustadz. Nah, Bu tahu enggak kenapa Bu diumrohkan? Yang terbanyak setoran korbannya kan Bu Nur Hartina. Iya Ustadz. Coba. Itu yang real di kajian kita. Nah, itu per bulannya mereka berapa bayar? Kan satu orangnya 3 juta. Ada yang full, ada yang belum. Makanya di Laskar Tujuh Langit ini akhirnya kita bagaimana supaya tahun ini kita deal kurban Laskar Tujuh Langit, menjadikan mualaf itu menjadi muslim. Nah, itu tujuannya. Karena selama ini kan mualaf itu kayak apa gitu kan? Nggak hilang-hilangnya. Selalu tangan berada di bawah. Gitu. Padahal mualaf itu setelah kita melaksanakan perintah Allah, jadilah muslim. Kita sholat, infak, ngaji, udah muslim dah. Nah, alhamdulillah tahun ini deal kita dan kita beli sapi yang seharga 20 juta. Dan itu ada dari iuran ya apa? Jadi setiap jemaah itu kan satu orang 3 juta. Oh 3 juta. Nah, jadi kita beli sapi. Nah, kemarin ada kekurangan, kita minta dengan Laskar Tujuh Langit untuk tutupin itu semua. Yeah. Karena ini eventnya Tujuh Langit yang berkorban, insya Allah. Nah, perlahan-lahan, saya ingat Bang Ilham waktu itu kan kayaknya pesimis. Nanti suatu saat saya akan ajak ibu-ibu kurban. Ustadz kayaknya nggak bisa ya deh. Ibu-ibu pada nggak ada yang mau. Ternyata, alhamdulillah, ada 4 ibu-ibu ini nekat mereka. Kurban Ustadz ya? Korban. Nah, ada yang satu, saya punya uang sekian, saya matikan dulu buat korban. Nah, ada yang satu lagi, padahal terkekeh saya mikirin uang yang 3 juta itu Ustadz. Tiba-tiba ada uangnya Ustadz. Jadi yang 2 ini alhamdulillah. Nah, jadi
itulah sebetulnya salah satu bukti dari Allah betapa hebatnya korban itu. Allah mudahkan semuanya. Jadi ini judulnya mu'alaf berkurban. Iya. Ya kan? Sangat Menjadikan mualaf itu menjadi muslim. muslim. Nah, selama ini kan mualafnya udah berpuluh tahun ngakunya mualaf. Iya, mu'alaf seumur hidup ya. Bahkan ada yang guru ngaji ngakunya mualaf. Kan aneh. Iya. Anda jadikan kita ini muslim. Kalau mualaf berarti kita udah naik kelas. Belum tentu juga muslim dari lahir ini mampu berkurban ya. Tapi apa yang dilakukan sama pengajian Laskar Tujuh Langit ini kita buat para jamaahnya yang rata-rata, bukan rata-rata lagi, tapi memang semuanya adalah pesertanya jamaah ini mu'alaf. Dan ini ada beberapa orang yang berkurban ya. Ya. Dan akhirnya satu titik ini bisa berkurban seekor sapi. Ya, tahun ini. Cuma satu titiknya belum Ustaz ya? Belum. Satu titik lagi belum bergerak ya, mungkin karena masih vakum ya. Ya. Di daerah Kubur Raya ini belum bergerak jamaahnya yang aktif ini di Gang Rukun. Ya. Di Pontianak ya. Nah, kita doakan teman-teman yang di titik pengajian Kubur Raya ini termotivasi untuk berkurban dan untuk mengadakan pengajian Laskar Tujuh Langit begitu. Nah Ustaz, tadi kan kita bicara tentang infak dan sedekah. Oke, ada enggak suatu kejadian ketika Ustadz berkurban ada sesuatu yang diijabah oleh Allah nih Ustadz? Waktu itu saya belum ada niat untuk berhaji. Nah, saya bilang sama orang rumah saya, tahun ini harus berkorban. Korban apa? Korban yang terbaik. Yang terbaik itu yang kambing yang telinga panjang apa telinga pendek? Saya bilang bukan kambing, sapi. Sapi untuk kita berapa orang? Berdua aja. Kan sapi untuk 7 orang. Ya kan itu dipikir. Udah ada deal. Padahal waktu itu saya mau berangkat ke Kalimantan Barat. Mau berangkat ke Sintang. Minggu depannya baru Idul Adha. Nah, begitu diantar ke Cengkareng, sama orang rumah dikasih tahu. Abi pulang dari Pontianak harus daftar haji. Itu pesannya. Padahal belum ada uang. Nggak ada uang. Belum ada uang. Tapi sudah bayar kurban. Nah, udah berkorban. Sudah berkurban. Begitu dipesan seperti itu, saya jawab apa? Insya Allah. Nah, di Pontianak 3 hari dapat telepon oleh guru saya di Jakarta. Telepon, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tolong kirimkan KTP Ustaz. Untuk apa ya Anda? Kita mau daftarin Ustaz haji. Padahal sapinya belum dipotong. Belum sembeli. Langsung dikirim fotokopinya, langsung didaftarin haji. Nah, seharusnya saya berangkatnya tahun 2007 karena kota Tangerang penuh. Saya berangkat 2008. Dimudahkan semuanya. Bahkan saya bikin cerita ketika berangkat haji. Ditanya sama orang rumah, Abi mau bawa duit berapa? Saya buka dompet saya. Dapat duit cepek. 1 keping. 100 rupiah. 5 gope ya? 500 perak itu berapa? Gope ya? Iya, gope. Ini aja yang saya bawa. Cukup, Bi. Cukup. Kan ada living cost-nya. Kalau haji itu ada living cost-nya. Living cost itu uang untuk pemondokan. Sebanyak 4,5 juta. Ternyata dimudahkan semuanya. Doa siapa? Ketika di tanah suci, ya Allah mudahkan saya mendakwakan. Mudahkan hamba untuk memahaminya. Tidak ada doa yang lain. Dan subhanallah, Allah kabulkan semuanya. Allah ijabah semua. Allah ya? ijabah semuanya. Ternyata kita itu mesti concern bagaimana supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi itulah fadilah dari sedekah dan kurban ya Ustaz ya, yang Ustaz alami sendiri ya. Kita di sini mengajak pada teman-teman semua yang menonton Laskar Tujuh Langit, bagi yang ingin berkurban bisa di program Baitul Mal Tujuh Langit Ustaz ya. Program ini mu'alaf berkurban. Kalau ada yang berimpak ke Laskar Tujuh Langit, mau berkorban melalui Laskar Tujuh Langit, itu namanya tetap kita sebut. Tetap namanya kita sebut ketika berkorbannya melalui Laskar Tujuh Langit. Nah, jadi teman-teman bagi yang ingin berkurban ataupun berinfak untuk membantu program mu'alaf berkurban, berdonasi di Baitul Mal Tujuh Langit. Jadi kita sekarang sudah ada Baitul Mal Tujuh Langit nih Ustaz. Nama channelnya Laskar Tujuh Langit. Nama yayasannya Yayasan Laskar Tujuh Langit Indonesia. Nah, nama Baitul Malnya Baitul Mal Tujuh Langit. Terus kita punya produk beras nih Ustaz. Namanya beras Tujuh Langit. Pokoknya semuanya Tujuh Langit di belakangnya teman-teman. Nah, alhamdulillah, mari kita doakan agar Ustaz Ahmad selalu istiqomah dalam dakwah menyampaikan Quran. Amin. Dan teman-teman tim Laskar Tujuh Langit juga selalu istiqomah juga dalam melakukan pembuatan produksi
konten-konten dakwah. Teman-teman yang ingin support dakwah Laskar Tujuh Langit bisa langganan channel Laskar Tujuh Langit ataupun berdonasi di Baitulmal Tujuh Langit. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Saya Bang Ilham dan Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.